Halo, selamat datang di channel aku, Mustika Sari. Teman-teman mau jualan di marketplace sebagai dropshipper alias jualan tanpa stok barang di marketplace Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, maupun di marketplace yang lainnya. Namun teman-teman belum kebayang seperti apa ya buka toko di marketplace dengan sistem dropship? Sebelumnya, bisa jadi teman-teman sudah pernah jualan secara dropship di Facebook atau WA atau Instagram, dan sekarang teman-teman mau jualan secara dropship di marketplace. Mungkin teman-teman pernah jualan di WA atau Facebook, dan barangnya teman-teman dropship dari Shopee atau Tokopedia. Dan sekarang teman-teman mau jualan di Shopee atau Tokopedia, namun tetap sebagai dropshipper alias gak nyetok barang. Apakah bisa? Itu bisa banget. Tapi teman-teman wajib tahu dulu 5 perbedaan antara cara jualan sebagai dropshipper di marketplace dan di luar marketplace. Karena walaupun sama-sama dropshipper, cara kerjanya sangat jauh berbeda. Mulai cara bekerja sama dengan suppliernya, cara memproses pesanan, terkait ongkirnya, terkait dana hasil penjualannya, itu berbeda. Jadi, bagi teman-teman yang baru mau mulai jualan di marketplace sebagai dropshipper, agar teman-teman tahu perbedaannya dan gak gagal paham, teman-teman wajib nonton video ini sampai habis. Oke, yuk kita menuju ke pembahasannya. Oke, sebelum kita membahas perbedaan cara jualan sebagai dropshipper di marketplace dan di luar marketplace, aku jelasin dulu singkat tentang apa itu dropship. Dropship adalah jualan tanpa stok barang. Kalau ada orang yang order ke kita, baru kita orderkan produknya ke supplier untuk dikirimkan langsung ke alamat customer kita dengan menggunakan nama toko kita sendiri. Keuntungan dari dropship adalah dari selisih harga jual produk antara di toko kita dengan di toko supplier. Nah, orang yang melakukan usaha dropship disebut dengan dropshipper. Udah pada tahu ya? Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan antara cara jualan sebagai dropshipper di marketplace dan di luar marketplace. Perbedaan pertama terkait biaya admin. Kalau teman-teman jualan sebagai dropshipper di luar marketplace, maka hasil penjualan teman-teman itu sudah final. Gak ada potongan biaya apapun. Nah, kalau teman-teman jualan di marketplace, buka tokonya memang gratis, tapi ada yang namanya biaya admin. Nah, besarnya berbeda-beda tergantung kebijakan marketplace dan dibuat dalam bentuk persen. Nah, biaya admin ini dipotong setiap kali ada orderan. Jadi, misalkan teman-teman sudah buka toko di marketplace, tapi teman-teman belum pernah laku sama sekali, maka teman-teman yang nggak akan dipotong biaya admin. Nah, misalkan selama teman-teman buka toko di marketplace baru laku 3 kali. Nah, biaya adminnya ya cuma untuk 3 orderan tersebut. Misalkan nih teman-teman jualan aksesoris motor di Tokopedia dengan status toko Power Merchant Pro. Harga barangnya 100.000. Maka setiap kali barang tersebut terjual akan dikenakan biaya admin sebesar 1,5% dari harga barang. Berarti 1,5% dari 100.000 adalah 1.500. Jadi, ketika orderannya selesai, teman-teman hasil penjualannya akan dipotong biaya admin sebesar Rp1.500. Nanti di channel aku akan dibahas detail tentang biaya admin masing-masing marketplace kalau teman-teman mau tahu lebih detail. Perbedaan yang kedua, ini terkait pemilihan supplier. Kalau teman-teman jualannya di luar marketplace, teman-teman lebih bebas untuk mempromosikan banyak barang dari supplier. Kalau ada yang order, kita tinggal carikan barangnya di Shopee atau Tokopedia atau Lazada, kemudian kita order produk tersebut untuk dikirimkan langsung ke alamat customer kita. Biasanya ada kolom centang sebagai dropshipper agar nama pengirimnya menjadi nama toko kita. Kemudian setelah barangnya dikirim, ada nomor resinya, teman-teman infokan nomor resi tersebut ke customer teman-teman yang order di Facebook atau WA atau Instagram. Iya enggak? Nah, ini jauh berbeda kalau teman-teman menjadi dropshipper di marketplace.
Karena kalau menjadi dropshipper di marketplace, teman-teman harus mencari supplier yang bisa menerima orderan dropship melalui WA pakai resi otomatis. Gimana ini maksudnya? Kenapa kok ordernya ke supplier melalui WA? Kenapa nggak order langsung aja ke toko supplier di marketplace? Jadi teman-teman, kalau kita dapat orderan dari marketplace, kita akan mendapatkan kode booking atau nomor resi langsung dari pihak marketplace-nya. Contohnya nih, aku ada orderan di Shopee ya. Ketika aku memproses orderan di Shopee seperti ini, maka aku akan mendapatkan nomor resi dari Shopee. Nah, seperti ini ya. Nomor resi inilah yang disebut dengan nomor resi otomatis. Nomor resi ini tidak boleh diubah dan harus tertempel atau tertulis di paket yang akan dikirimkan ke customer kita. Kalau nomor resi otomatis ini tidak tertulis di paket, tidak diinput oleh jasa kirim, maka walaupun kita sudah orderkan produknya ke supplier, bahkan produknya sudah sampai ke customer kita, pihak marketplace tidak bisa mendeteksinya, sehingga dianggap kita belum mengirim barang dan akhirnya pesanan kita dibatalkan. Nah, kalau kita ordernya ke toko supplier di marketplace, misal nih, kita dapat orderan dari Shopee yang nomor resi otomatisnya AB123. Kemudian kita order ke toko supplier yang di marketplace. Misal suppliernya buka toko di Shopee atau Tokopedia ataupun marketplace yang lainnya. Nah, saat kita order ke supplier di marketplace, si supplier ini akan mendapatkan nomor resi otomatis juga dari marketplace-nya. Misalkan nomor resi otomatis punya supplier adalah AB456. Nah, supplier pasti memilih untuk menempelkan resinya sendiri di paket, yaitu yang AB456, agar pihak marketplace bisa mendeteksi kalau supplier ini sudah kirim barang. Nah, nomor resi kita yang AB123 ini tidak tertempel di paket, yang akhirnya pihak marketplace tidak bisa mendeteksi kalau kita sudah kirim barang dan orderan kita dibatalkan. Padahal kita sudah orderkan produk yang dipesan customer ke supplier kita. Nah, gimana dong caranya agar nomor resi otomatis dari kita bisa tertempel di paket? Kita harus mencari supplier yang bersedia menerima orderan dropshipper melalui WA pakai resi otomatis. Jadi saat kita ada orderan dari marketplace, kita tinggal order ke supplier melalui WA, kita infokan juga nomor resi otomatis yang kita dapatkan dari marketplace. Nanti pihak supplier lah yang akan menempelkan nomor resi otomatis itu di paket yang akan dikirimkan ke customer kita. Nah, ini aku tunjukin salah satu contoh orderanku ke supplier melalui WA. Jadi aku tinggal kasih label pengiriman yang di dalamnya sudah ada info nomor resi, nama pembeli, alamat pembeli, dan barang apa yang dibeli. Kemudian aku melakukan pembayaran ke supplier. Nah, supplier lah yang nanti akan ngeprint label pengiriman dari aku ini dan ditempelkan ke paket yang akan dikirimkan ke customer. Sampai sini teman-teman sudah paham ya? Nah, di mana kita bisa mendapatkan supplier yang mau bekerja sama untuk menerima orderan dropship melalui WA pakai resi otomatis. Teman-teman bisa mencari suppliernya di marketplace-marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada. Nah, teman-teman tawarkanlah kerjasama. Jangan lupa teman-teman untuk memilih supplier yang terpercaya ya. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di videoku yang ini. Untuk link videonya sudah aku cantumin di kolom deskripsi. Atau teman-teman bisa lihat di channel aku di playlist rekomendasi supplier. Perbedaan yang ketiga ini terkait ongkir. Kalau kita jualan sebagai dropshipper di luar marketplace, customer yang order ke kita, dia bayar harga barang plus ongkir. Kemudian kita belikan produk tersebut di marketplace, kita juga bayar harga barang supplier plus ongkir. Kita juga bisa pakai voucher gratis ongkir kalau sedang punya. Iya enggak? Nah, ini berbeda. Kalau kita jualan sebagai dropshipper di marketplace, kita hanya perlu bayar harga barang saja ke supplier. Ongkirnya tidak perlu kita bayar.
Kenapa? Karena kalau jualan di marketplace, ini ongkir yang dibayarkan oleh pembeli tidak masuk ke kita sebagai penjual, melainkan masuk ke pihak marketplace. Nah, pihak marketplace langsunglah yang akan meneruskan ongkir tersebut ke jasa kirim atau ke kurir. Jadi, kita bayarnya ke supplier harga barangnya saja. Karena supplier pun saat menyerahkan paket ke kurir, dia juga hanya menyerahkan saja, enggak bayar ongkir. Dan kurir pun enggak bakalan minta ongkir ke supplier karena dia udah paham kalau orderan dari marketplace, biaya ongkirnya akan dikasihkan langsung oleh pihak marketplace. Perbedaan yang keempat masih berkaitan dengan ongkir, yaitu promo gratis ongkir. Kalau kita jualan sebagai dropshipper di luar marketplace, kemudian kita mau ngasih promo gratis ongkir atau potongan ongkir kepada pembeli, siapa yang nanggung ongkirnya? Tentu saja kita sendiri. Nah, ini berbeda kalau kita jualan sebagai dropshipper di marketplace. Kalau ada customer yang beli pakai promo gratis ongkir atau potongan ongkir, nah yang nanggung potongan ongkirnya bukan kita sebagai penjual, tapi pihak marketplace-nya langsung. Enak banget kan? Nah, di marketplace selain promo gratis ongkir, juga banyak promo-promo lainnya yang dapat menunjang agar produk kita lebih menarik untuk diorder calon-calon pembeli. Namun sebelum teman-teman ikut promonya, teman-teman harus tahu syarat dan ketentuan promo tersebut. Karena pasti ada syarat dan ketentuannya. Misalkan tentang biaya layanan yang dibebankan ke penjual yang mengikuti promo. Perbedaan yang terakhir yaitu yang kelima terkait dana hasil penjualan. Kalau kita jualan sebagai dropshipper di luar marketplace, customer yang order ke kita, dia bayar langsung ke rekening kita. Kemudian kita orderkan produknya di marketplace pakai uang pembayaran dari si customer. Jadi kita nggak keluar modal sama sekali dan keuntungan kita adalah dari selisih pembayaran customer ke kita dan pembayaran kita ke supplier. Tentunya lebih tinggi pembayaran customer ke kita dibandingkan kita beli barang ke supplier. Nah, dari pola ini kita tahu bahwa dropshipper di luar marketplace hampir tanpa modal, sehingga dapat dikatakan dropshipper adalah bisnis online tanpa modal. Namun penamaan ini kurang sesuai ya kalau kita jualan sebagai dropshipper di marketplace. Karena untuk orderan di marketplace tidak serta-merta uang pembayaran dari customer akan masuk ke rekening kita saat itu juga. Dana customer akan ditahan dulu oleh pihak marketplace dan kita perlu mengirim barangnya dulu hingga barangnya sampai ke pembeli, baru hasil penjualannya akan dimasukkan ke saldo penjualan kita dan bisa kita cairkan ke rekening kita. Nah, karena kita posisinya sebagai dropshipper, tentunya kita harus nalangin dulu atau keluar modal dulu untuk mengorderkan produk tersebut ke supplier. Rata-rata supplier mau pembayaran produknya itu di muka. Jadi kita bayar dulu produknya, baru si supplier akan mengirimkan produk tersebut. Dari pola kerja ini, dapat aku katakan bahwa dropshipper adalah bisnis online minim modal. Kenapa ada embel-embel minimnya? Karena tentu saja modal kita tidak perlu sebesar supplier. Kita hanya perlu order ke supplier kalau sudah ada orang yang order ke kita. Oke teman-teman, itu dia 5 perbedaan cara jualan sebagai dropshipper di marketplace dan di luar marketplace. Menurut pengalaman aku, menjadi dropshipper di marketplace masih sangat menjanjikan. Mungkin yang bikin teman-teman masih maju mundur untuk buka toko di marketplace sebagai dropshipper, teman-teman masih ragu, apa iya jualan di marketplace sebagai dropshipper bisa laku, padahal harga kita bukan yang termurah. Tenang aja teman-teman, tetap bisa laku kok, asalkan teman-teman punya 6 mental dropshipper seperti yang aku bahas di video ini, dan teman-teman tidak berhenti untuk belajar dan berpraktek. Cara jualan tanpa stok barang di marketplace Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya sudah aku bikinin tutorialnya. Di situ aku praktekkan langsung step by stepnya, mulai dari awal banget cara mencari suppliernya, cara buka toko, cara upload produk, cara memproses pesanan, cara ordernya ke supplier, hingga hasil penjualannya masuk ke kita. Untuk link videonya sudah aku cantumin di kolom deskripsi. Dan di channel aku juga banyak pembahasan
penjelasan tentang gimana cara mendapatkan orderan dari marketplace sekalipun kita sebagai dropshipper. So, jangan lupa nonton dan tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update-nya. Oke teman-teman, sampai di sini aja sharing aku kali ini. Like videonya jika bermanfaat ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi dari aku seputar trik cuan jualan di marketplace dan bisnis online yang lainnya. Oke, see you next video. Bye!